Halo guys, selamat ketemu lagi dengan saya. Saya akan memberikan tutorial penggunaan ini hand grip. Ini khusus untuk orang yang sakit stroke. Jadi bukan untuk orang yang sehat. Kalau yang sehat nggak saya kasih tahu caranya. Yang sakit stroke kan tangan susah digerakkan, jadi pegangnya pelan-pelan, dipegang, jangan terlalu langsung diginiin, nanti nggak kuat, pelan-pelan aja, jadi urat-uratnya biar mencengkeram ini. Soalnya kalau stroke itu susah untuk memegang, jadi pelan, ditekan, dilepas, tekan lagi, dilepas. Tapi kalau susah untuk dilepas, ditekan dulu aja. Biasanya orang stroke tuh susah untuk melepas, tapi kalau udah dilepas susah juga untuk menekan. Makanya saya bisa sembuh stroke dengan cepat itu karena ini. Saya beli hand grip ini, ada dua, jadi satu di tangan kiri, satu di tangan kanan. Tapi makainya jangan terlalu dipaksa, pelan-pelan aja, gini. Kalau udah capek udah nggak usah dipaksa, nanti kalau uratnya nggak kuat malah sakitnya keterusan, susah untuk sembuh. Malah pelan-pelan aja sambil jalan kakinya nggak usah pakai sandal, nggak usah pakai sepatu, jalan kaki pakai kaki telanjang aja. Kalau bisa tuh pas ada panas matahari, jadi badan kita sama kepala kita itu terpapar sinarnya, jadi bisa hangat di tubuh, bisa rasanya beda dengan kalau nggak kena matahari, beda banget. Jadi memang tubuh kita itu butuh asupan sinar matahari yang masuk ke dalam vitamin D. Ini susah loh guys nyari vitamin D ini. Kalau di Indonesia banyak. Makanya untuk yang sakit stroke, kalau pengen cepat sembuh, pelan-pelan aja, beli hand grip aja. Ini harganya nggak mahal, kalau nggak salah 20.000 di toko online, tapi nggak saya sebutkan tokonya. Nah, ini cara penggunaannya begini aja. Ini kalau tiap hari setengah jam itu kiri kanan gantian. Selain itu makannya juga harus diatur ya guys. Jadi makannya nggak usah ini nasi putih, dikurangin aja. Harus nasi putih, tapi nasi putihnya jangan banyak-banyak, setengah piring aja, nggak usah banyak-banyak. Terus kalau bisa makannya telur rebus. Setiap telur rebus itu 3, tapi kuningnya dibuang 2, yang dimakan kuningnya 1 saja, soalnya itu juga kolesterol. Makanya biar cepat sembuh, di antara 3 telur rebus itu kuningnya yang dimakan 1 aja. Terserah mau makan sehari 3 kali atau nanti sorenya makan singkong atau ubi, bisa. Pagi tetap sarapan, biasanya sarapan, biasanya nasi pecel ya nasi pecel, biasanya ketupat sayur ya ketupat sayur, begitu aja terus, jangan dirubah. Kalau pagi itu wajib sarapan guys, jadi kalau udah terbiasa. Nah kalau siang nanti makan porsinya dikurangin, jadi nggak usah 1 piring penuh, nggak usah, setengah piring aja. Tapi diusahakan setelah itu makan telur rebus. Telur rebus itu bagus untuk stamina, proteinnya juga banyak.
Yang penting kuning telurnya jangan dimakan semuanya. Nah, nanti kalau penggunaan ini udah lancar, udah kuat, harus ganti dengan dempel. Dempelnya yang begini, belinya yang 1 kiloan. Makanya bisa begini, bisa begini, bisa juga begini, diangkat-angkat begini. 1 kiloan aja, jangan ini. Jadi bertahap, pelan-pelan. Kalau 1 kilo udah kuat tangannya, baru nanti nambah. Jadi sambil jalan, jangan diem aja di rumah. Sambil jalan, walaupun kakinya sakit minta ampun, ya harus diseret, mau nggak mau harus dipaksa. Harus punya keinginan kuat untuk sembuh gitu. Jadi nggak apa-apa sakit itu dipaksa. Kalau sakit nggak dipaksa, susah untuk sembuh. Jadi kesembuhan itu ada pada diri kita sendiri, bukan dari obat-obatan di apotek atau bukan obat-obatan yang dijual online. Itu bukan. Faktor utama itu ya kita sendiri. Kalau kita mau sehat, ya kita harus semangat. Sakit ya harus dilawan, gitu aja. Jadi kalau di bagian tubuh kaki ada yang sakit, dipaksa aja. Atau tangan sakit, digerakkan, begini itu sakit, dipaksa terus. Saya dulu mau belajar naik sepeda juga begitu. Kalau sekali tangan saya memegang rem, itu udah nggak bisa begini lagi, susah. Jadi kalau udah menggenggam gini, mau dilepas susah. Jadi begini terus. Cuma nanti pelan-pelan aja, pelan-pelan, lama-lama bisa. Jangankan megang rem, saya habis makan megang sendok itu loh, mau ngelepas sendok itu nggak bisa. Pernah saya gitu, saya nangis. Akhirnya nangis, terus sendok itu masih saya pegang terus. Ada setengah jam lebih atau enggak 1 jam, sampai saya ketiduran, terus sendoknya lepas sendiri. Jadi gini guys, kalau orang stroke itu selain hilang keseimbangan, otak ini udah merintah di seluruh tubuh, nggak dijalankan. Sama umpamanya mau lepas sendok, itu otaknya udah melepas, udah memerintahkan untuk lepas sendoknya, nggak bisa. Tapi padahal itu enteng, sangat enteng. Jadi kalau kayak gitu sudah bisa menghargai kesehatan. Kalau kata Allah, nikmat mana lagi yang kau dustakan, itu memang benar. Jadi hal kecil pun kalau nggak sesuai dengan fungsinya, umpamanya tangan kita begini terus, nggak bisa begini, itu udah mau nyembuhin itu udah puluhan juta. Jadi saya juga alhamdulillah, saya stroke itu nggak lama. Lagian saya juga nggak mau minta lama. Terus saya tuh orangnya nggak pernah takut. Saya udah jatuh berkali-kali, udah sampai kepala saya ini membentur lantai, tapi saya nggak pernah takut. Saya coba terus, jalan terus sampai ini. Makanya ini guys, harus semangat kuncinya. Nah, nanti kalau barbel yang ini udah kuat, 1 kilo ini, nanti kita ganti yang 2 kilo. Yang 2 kilo itu yang begini. Nah, begini, ini barbel yang udah lama saya pakai. Jadi ada peningkatan, terus kekuatan tangan kita itu nggak langsung tahu-tahu ngangkat yang berat gitu, enggak. Jadi berangsur dari memainkan hand grip, main barbel yang 1 kilo, akhirnya naik lagi. Kalau udah ada berapa hari gitu langsung naik 2 kilo. Nanti nggak usah susah-susah, caranya begini aja, udah begini, ditarik begini. Jadi keseimbangan kita
bisa tahu-tahu pulih lagi. Sambil ya berusaha sambil berdoa. Jadi kalau cuma berdoa doang ya itu sama aja bohong. Tapi kalau berusaha doang nggak berdoa juga sombong namanya gitu loh. Jadi harus berusaha dan berdoa itu harus jalan bareng. Harus jalan bareng, berusaha dan berdoa. Selain itu kita harus yakin kalau suatu saat kita sembuh. Jangan terus kita diem. Kita harus buka-buka internet juga. Buka-buka internet. Hal-hal apa yang perlu kita hindari. Makan terlalu banyak, itu harus dihindari. Makan bakso dikurangin, makan gorengan dikurangin. Kalau bisa itu makan itu yang direbus dan dikukus, jadi nggak ada minyaknya. Terus nasi putih dikurangin, itu gulanya banyak. Makanya mendingan makan ubi aja. Kalaupun nggak bisa ninggalin nasi juga porsinya dikurangin. Kalau udah dikurangin nanti badan kita nggak terlalu gemuk. Jadi untuk jalan kaki itu kita pelan tapi pasti. Kalau udah gemuk itu ada orang stroke biasanya kalau terlalu lama nggak ngapa-ngapain, nggak aktivitas, cuma tidur di depan TV sambil di depannya dikasih kaleng makanan, akhirnya makan terus, akhirnya gemuk dan nggak terkontrol. Terus kalau mau jalan itu susahnya minta ampun. Makanya mending makannya dikurangin aja gitu. Itu pesan saya, biar cepat sembuh gitu loh. Kalau udah sembuh, udah bisa jalan, meskipun kaki kita yang sebelah itu diseret, tapi itu udah kenikmatan hidup kita udah kayak kembali lagi kayak sehat. Istilahnya ditukar duit berapa ratus juta pun kita nggak mau, apa berapa miliar pun kita nggak mau, kita pengen sehat. Kemana-mana bebas, makan apa-apa bebas, nggak ada pantangan, nggak ada diet apa-apa gitu. Makanya yang namanya sehat itu memang mahal, itu benar. Dulu waktu saya sehat tuh pernah dikasih tahu orang, kesehatan tuh mahal. Saya bilang, mahal apanya, orang saya sehat juga nggak ini, nggak bilang. Begitu brek saya sakit kena stroke, baru saya menghargai kata-kata itu. Wah, itu nggak taunya benar, sehat itu mahal. Ternyata memang benar. Walaupun kita banyak duit, tapi kalau cuma tidur aja, nggak ada aktivitas apa-apa, nggak bisa kemana-mana juga tersiksa. Jadi udah inget ya guys, tadi cara mainnya ini ditekan pelan, tekan lagi pelan, tekan lagi, lepasnya nggak usah buru-buru, pelan-pelan aja. Nah, gini terus, kalau bisa 50 kali itu udah bagus. Nah, besoknya lagi ditingkatkan lagi 60 kali, besoknya lagi 70 kali, begitu aja terus. Ntar kalau ini udah kuat, baru kita sambil jalan bawa ini di depan rumahnya, nggak usah jauh-jauh, depan belakang ke kiri ke kanan gitu aja udah, nggak usah ke jalan raya yang meramai sepeda motor. Soalnya kita jalannya masih belum sempurna, jadi masih agak goyang gitu kepalanya. Soalnya yang namanya stroke tuh keseimbangannya hilang, jadi kita berdiri tuh kayak mau ambruk gitu, kayak mau ambruk. Cuma ya itu tadi, yang penting harus berani, harus semangat, harus kuat. Nanti kalau udah pakai gini, nah kalau pakai gini udah kuat,
baru kita main pakai barbel yang besar. Barbel yang besar seperti yang di video kemarin yang saya tunjukin itu. Nah, diangkatnya caranya pelan-pelan juga. Udah guys, gitu aja ya. Salam sehat, semoga yang sakit cepat sembuh, dan yang nggak sakit semoga lebih sehat lagi. Pesan saya, kalau Anda muslim jangan tinggalkan sholat, kalau Anda non muslim ya beribadahlah sesuai dengan anjurannya. Gitu. Jadi kita jangan jauh-jauh dari Tuhan. Kita harus menomorsatukan Tuhan supaya kita juga dinomorsatukan Tuhan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu aja ya. Sampai jumpa lagi.